Akan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Selamat sore. Waktu yang indah adalah waktu di mana kita bertemu dengan Tuhan. Kita beribadah dengan Tuhan. Kita sudah masuk di bulan kedua. Bulan kedua kita itu memiliki sebuah tema. Dalam bahasa Inggrisnya tema ini berkata, jangan pernah berhenti belajar dan bertumbuh. Tetapi saya akan memulai pelayanan saya dengan tema di bulan Januari, yaitu Intimacy with God. Saya di bulan yang lalu tidak melayani pada ibadah raya, tapi saya melayani di ibadah PAW. Dan waktu saya menyampaikan firman Tuhan itu, saya bertanya pada Tuhan, sebetulnya apa sih intimacy with God itu? Saya bertanya, Tuhan apa sih itu? Dan ketika saya menyembah, dia cuma memberi saya satu perkataan. Intimacy with God adalah berbicara tentang keseriusan. Dan saya adalah orang yang pertama mendengar itu dan saya menangis. Karena itu fakta. Fakta apa? Fakta. Kita itu manusia, umat Tuhan yang maunya mendapatkan keseriusan dari orang lain. Kita itu enggak mau kalau dibuat sama orang setengah-setengah. Kita itu maunya mendapat seutuhnya. Faktanya, kita yang menuntut seringkali keseriusan Tuhan terhadap kita. Apalagi kalau kita dalam kesusahan, apalagi kalau kita sedang memiliki keperluan. Kita akan meminta Tuhan, tunjukkanlah keseriusanmu dengan anakmu ini. Tetapi betapa banyak justru pihak kitalah yang suka menggantung hubungan kita ini dengan Tuhan. Saya lempar pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah menikah. Ketika kamu pacaran dengan calon suamimu waktu itu, kalau dia tidak memberikan tanggapan yang serius kepada hubungan itu, ada lagu sekuler berkata, mau dibawa kemana hubungan ini? Orang tua mana yang setuju anaknya dipacari ning digantung terus? Siapa yang suka? Tidak mau kan kita diperlakukan seperti itu. Tetapi sering kali kita menggantung Tuhan dengan keseriusan kita itu. Intimacy with God itu berbicara tentang keseriusan. Keseriusan Bapak Ibu, Saudara semua dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kita seringkali mempertanyakan Tuhan, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan? Tapi banyak kali kita tidak pernah membuka telinga kita ketika hati Tuhan bertanya,
Di mana kamu? Mengapa kamu? Kita mau serius, tapi kita sering tidak serius dengan Tuhan. Dan intimacy with God itu berbicara tentang keseriusan Bapak Ibu Saudara saya dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Hubungan ini yang kedua itu dibangun dengan keintiman yang konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten itu sifatnya tetap. Suatu perbuatan yang tidak berubah. Suatu ungkapan yang sangat terkenal adalah esok dele, sore tempe. Kita kan tidak mau diperlakukan begitu. Tapi betapa banyak dalam keseriusan intimacy with God itu, kita itu ternyata tidak konsisten. Konsisten itu juga bicara keselarasan kita dengan perkataan dan perilaku kita. Betapa banyak kita begitu gampang mengeluarkan janji kepada Tuhan. Tapi betapa banyak janji itu hilang begitu saja. Gone with the wind. Hilang bersama berlalunya angin. Pergi begitu aja. Dan kita tidak pernah merasa bersalah kepada Tuhan. Intimacy with God itu berbicara tentang kebersamaan yang konsisten. Yang terjadi seringkali kita itu kayak lagu itu loh. Kayak lagu tempo dulu, benci tapi rindu. Itu aja gak mau itu. Bukan hanya sekedar pelipur hatimu sayang, gak mau dia. Bukan hanya, tapi berapa banyak kita buat Tuhan itu hanya sekedar jadi penghibur hati kita. Dan lagu itu kalau dinyanyikan tuh, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Saudara punya waktu, datang. Saudara bilang tidak punya waktu, datang. Saudara butuh Tuhan, saudara datang. Saudara enggak butuh Tuhan, Tuhan saudara abaikan. Apakah itu namanya konsisten? Saya mengatakan ini. Saya katakan saya tidak mau berhutang. Saya tidak mau berhutang kepada Tuhan. Saya tidak mau berhutang kepada Bapak Ibu Saudara semua. Terlalu banyak alasan yang kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Kurang apa? Kalau Bapak Ibu belajar di dalam Mazmur pasal 103, itu ada sebuah ayat yang berkata, semua yang manusia lakukan, Tuhan itu maklum. Karena apa ayat itu berkata? Karena Tuhan tahu siapakah saudara dan saya hanya debu belaka. Tuhan tahu siapa kita. Tapi ayat itu dilanjutkan dengan bahwa Tuhan itu sayang dengan orang-orang yang takut akan Dia. Kita memang lemah, kita memang debu, tapi itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak konsisten. Kemudian kita berkata, saya kan masih manusia.
Saya kan banyak kekurangan. Yang sempurna itu hanyalah Tuhan. Dan yang ketiga, intimacy with God itu berbicara tentang kedewasaan. Kedewasaan itu bukan berbicara tentang berapa lama kita jadi Kristen, berapa lama kita sudah dibaptis, berapa lama, bukan berbicara panjangnya waktu engkau menjadi orang percaya. Tapi kedewasaan yang dimaksud dalam hubungan kita di dalam Tuhan itu berbicara tentang perubahan karakter kita. Saya tuliskan ayatnya di situ dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Pada waktu saya masih kecil, pada waktu saya masih anak kecil, saya berbicara seperti anak kecil. Saya berperasaan seperti anak kecil dan saya berpikir seperti anak kecil. Sekarang saya sudah dewasa. Saya kasih tebal itu. Sudah dewasa. Apa? Kelakuan saya yang kekanak-kanakan sudah saya buang. Kelakuan kanak-kanak itu apa? Bapak Ibu yang punya anak-anak pasti tahu. Anak-anak itu gampang ngomong, tapi gampang tidak menepati. Anak-anak itu sebentar seneng, sebentar nangis, enggak jelas. Dan masih banyak lagi. Dan Roma pasal 12 ayat 2 dalam terjemahan baru dituliskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu, saya garis tebal blok, dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kedewasaan itu menunjuk bagaimana kita tahu yang benar dan tidak benar. Dulu guru saya bahasa Inggris berkata, yes or no. Tidak ada or katanya. Yes or no. Tapi sering kali kita itu justru mengambil amannya. Or, tidak mau yes, tidak mau no. Or, padahal kedewasaan menunjukkan satu sikap. Kita itu tahu mana yang benar, mana tidak benar. Mana yang berkenan dengan Allah, mana yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, saya kenapa sih kok saya membawa tema ini lebih dulu? Karena kalau kita masuk di dalam tahun yang baru 2025, kita pasti mempunyai banyak rancangan. Saya akan melakukan ini, tidak ada rancangan jelek ya. Saya akan mencuri A, B, C, D, E. Akan saya praktekkan. A rumah ini, B rumah ini, C siapa? Enggak ada. Pasti kita merencanakan yang baik. Tetapi bersama berjalannya waktu, itu ada masalah, ada tekanan, ada godaan, ada banyak hal-hal yang lalu lalang. Dan menurut orang yang pinter, mereka telah menyelidiki bahwa hanya 8% dari manusia itu yang konsisten. Meskipun ada halangan, saya akan terus melakukan apa yang menjadi rencana saya. Orang-orang yang gigih, orang-orang yang memiliki kompetensi, yang memiliki dedikasi, orang-orang yang konsisten ini katanya hanya 8%. Dan saya berharap bahwa kita jemaat JKI Alfa Omega adalah yang 8% ini. Dan 92%
adalah orang-orang yang gagal. Nah, itu sebabnya saya mau kita merefresh kembali tema yang lalu bagaimana. Dan kita masuk kepada tema bulan Februari yang berkata, jangan pernah berhenti belajar dan bertumbuh. Alasannya apa sih? Kok kita nggak boleh berhenti belajar dan bertumbuh? Yang pertama saya tuliskan, karena bertumbuh dan berkembang itu merupakan hakikat hidup manusia. Manusia pasti bertumbuh dan berkembang. Dan bertumbuh berkembang ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya belajar. Karena belajar ini bukan berbicara tentang pendidikan formal. Kalau pendidikan formal ada S4. Ada S4. Hanya S3. Berhenti. Tetapi hidup ini adalah pembelajaran tak ada hentinya. Karena belajar tidak dibatasi dengan pendidikan formal. Belajar dapat kita dapat dari kenyataan hidup yang kita lewati. Belajar dapat kita terima dari informasi-informasi yang engkau baca, yang engkau dengar melalui media sosial, melalui komunikasi, sharing, diskusi dengan teman-temanmu, dengan kawan berdagangmu, dengan orang-orang di sekelilingmu. Dan belajar itu dapat kita dapatkan dari mana? Dari kesalahan. Maka itu dibilang kesalahan itu, pengalaman yang jelek itu menjadi guru terbaik dalam hidup kita. Terbukti bahwa kalau kita lihat dari awal anak-anak lahir itu isinya belajar. Mana ada anak-anak tahu-tahu bisa makan? Diajar makan. Diajar minum susu. Habis itu diperkenalkan dengan makanan-makanan lunak. Kemudian akan diperkenalkan dengan makanan-makanan yang lain, dan lain. Belajar. Mana ada anak lahir langsung bisa bilang, Mama. Pernah lihat film Sun Gokong? Begitu itu, siapa yang kayak babi cucut pakai itu? Lahir dari seorang ibu dan dia lahir langsung dia bilang, Mama. Langsung malah mati bayinya. Karena ibunya takut, bayinya langsung dilepas, langsung mati. Karena ternyata kata mama itu diajar. Ucapkan nak, mama. Begitu. Lebih bertumbuh lagi, dia mulai mengenal sekolah kelas bermain, kelas terus. Mulailah dia bukan hanya sekolah belajar dari sekolah formal, dia mulai menggali dari pengalaman orang lain, pengalaman temannya, pengalaman di dalam teknologi yang dia lihat. Pengalaman itu memberi dia sarana untuk belajar. Bahkan sampai orang paling tua, sudah tua itu masih memikirkan bagaimana saya bisa memberikan nilai-nilai kehidupan yang positif pada generasi setelah saya, anak saya, cucu saya, cicit saya. Itu terbukti bahwa bertumbuh dan berkembang itu adalah hakikat hidup manusia.
tidak bisa lepas dari belajar. Tidak mau belajar, tidak bertumbuh. Mau belajar, kita bertumbuh. Dan Alkitab mencatat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, saya nyampaikan lebih dulu. Seandainya pertumbuhan dari kualitas badan kita ini merosot, seandainya kemampuan fisik kita ini menurun, maka kata Rasul Paulus, pertumbuhan itu, proses belajar itu tetap akan terjadi. Karena ada manusia batiniah di dalam kita. Saya bacakan. Itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati. Walaupun tubuh lahiriah kami makin merosot keadaannya. Tetapi manusia batiniah kami selalu diperbaharui hari demi hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami sebuah kelimpahan kekal, kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Kami tidak memperhatikan hal yang kelihatan, melainkan hal yang tidak kelihatan. Sebab hal yang kelihatan adalah sementara, sedang hal-hal yang tidak kelihatan adalah kekal. Mahatma Gandhi berkata, belajarlah seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Orang pandai berkata, ketika tujuan hidupmu itu bertumbuh dan berkembang, maka kamu tidak akan kehilangan. Maaf ya, saya minum dulu. Ketika tujuan hidupmu itu untuk bertumbuh dan berkembang, maka kamu tidak akan kehilangan apapun. Sebaliknya, kamu mendapatkan banyak kekayaan baru. Ada sebuah ilustrasi yang saya dengar seminggu yang lalu secara tidak sengaja, terus saya catat. Ilustrasi itu bercerita begini. Ada seorang raja yang kaya raya. Di kisah itu dia punya istri 4. Istri 4 itu pasti. Yang pertama itu yang paling tua. Kemudian yang kedua lebih muda. Yang ketiga lebih muda lagi. Yang keempat pastilah sangat muda. Sangat cantik. Masih fresh. Dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, raja pasti sayang istri yang nomor 4. Cantik, menyenangkan hati. Yang ketiga lumayan lah. Yang kedua ya masih oke lah. Tapi yang satu biasanya itu terabaikan. Sampailah pada suatu hari, menurut ilustrasi itu, raja itu sakit. Dan menurut prediksi, dia itu akan segera mati. Maka raja berpikir, kalau saya nanti mati, waduh, saya mau bawa istri saya yang paling saya cintai. Maka dipanggil istri yang nomor 4. Yang kalau saya mati, maukah kamu nemeni saya? Oh, gak mau dong. Saya masih muda, saya cantik, saya masih bisa nikah lagi.
Raja mulai berpikir, ternyata tidak seperti yang dia pikirkan. Dia panggil istrinya yang ketiga, yang keempat, yang kedua sama, tapi yang kedua lebih baik sedikit. Dia bilang, oke lah, saya temani, tapi sampai dikubur saja ya. Menurut ilustrasi itu, tiba-tiba istri yang pertama berkata, saya mau menemanimu. Dan menurut ilustrasi itu dikatakan bahwa yang nomor 4, yang sering kali kita pelihara, raja itu berbicara diri kita. Dan nomor 4 itu badan kita, tubuh kita itu. Kita begitu rawat, kita begitu cinta, kita begitu rupa memeliharanya. Yang istri nomor 3 itu, menurut ilustrasi itu adalah harta benda, cuan-cuan, keuntungan, duit-duit. Kita kejar, kita begitu prioritaskan, kita begitu memikirkan itu. Dan istri yang kedua itu dikatakan adalah keluarga, orang-orang terdekat kita, sayang dengan kita. Tapi sampai di akhir hidup kita, sampai dikubur. Dan menurut ilustrasi itu, istri yang pertama itu adalah manusia batiniah kita, jiwa kita yang sering kali kita abaikan, kita nomor sekiankan, kita tidak pedulikan. Padahal dikatakan bahwa yang tidak kelihatan itulah sifatnya kekal, dan itu akan sampai kepada kehidupan setelah di dalam dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara semua, itulah pentingnya kenapa kita harus belajar dan bertumbuh. Yang kedua, saya tuliskan itu, yang kedua adalah selalu ada hal baru. Saya tulis ayatnya di situ, Daniel pasal 12 ayat 4 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi Daniel rahasiakanlah nubuat ini, meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya. Betul, Daniel mendapatkan satu ungkapan apa yang akan terjadi di penghujung dunia ini. Dan Tuhan bilang, itu meteraikan, jangan dibuka sampai nanti manusia akan menyelidikinya. Orang akan pergi ke sana kemari dan pengetahuan akan menjadi sangat maju. Itulah sebabnya kalau kita tidak mau belajar, kita akan tertinggal dengan keadaan di sekeliling kita. Karena dunia terus melaju, berubah secara cepat. Ada hal baru yang bertambah, yang kita semua harus mau belajar. Itu secara sekuler. Secara kerohanian saya sampaikan, jika yang lahiriah sudah merosot, yang batiniah tetap harus belajar dan bertumbuh. Mengapa kita harus belajar dan bertumbuh? Selalu ada hal baru. Saya katakan sebuah contoh di dalam Alkitab adalah ketika Lazarus sakit keras, Maria dan Marta berkata, Yesus, saudaraku sakit keras, mau mati. Tapi Yesus tidak berangkat untuk mendoakan dan mengunjungi Lazarus. Dia menunda. Bahkan ketika dia ke sana, apa yang terjadi? Lazarus sudah mati dan sudah 4 hari dimakamkan. Dan Yesus berkata, dengan terus terang, Lazarus sudah mati,
Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi ternyata di dalam hidup kita ini yang tidak ada satupun kita lolos dari masalah, itu ada hal di mana Tuhan berkata kita belajar percaya. Ada tempo dalam kesusahan kita maunya langsung datang pertolongan. Tetapi Yesus berkata sabar, belajar percaya. Ketika suami saya jatuh kepleset dan patah lengannya, jelas sekali Tuhan menunjukkan jalan sama saya. Di sini, itu jelas sekali. Tapi saya berusaha. Saya tidak mau berhenti sampai situ, saya mau berusaha. Dan setelah kejadian inilah saya tahu Tuhan ketawa di sana. Anakku satu ini memang bandel rupanya. Udah biar aja dia jalan. Saya jalan terus. Saya upaya. Tuhan mengajar saya percaya kepadanya. Saya jalan terus. Saya berusaha terus. Mungkin di atas sana Tuhan berkata, nanti kalau sudah ketabrak lah balik anakku itu. Ternyata betul, saya sampai kepada petok, udah enggak bisa lagi. Dan saya balik. Dan saya balik kemana? Ke tempat yang Tuhan bilang pertama itu. Dan disitulah pertolongan Tuhan dinyatakan. Disitulah Tuhan berkata, engkau itu hambaku, aku menyediakan semua kebutuhanmu. Tapi saya berpikir Tuhan masalah ini jalannya harus ini. Masalah begitu jalannya harus begitu. Dan di dalam hari itu Tuhan menunjukkan bahwa saya harus belajar percaya. Setiap masalah punya jalan keluar masing-masing. Karena itu kita butuh belajar untuk jadi pandai dan bertumbuh dan berkembang. Saya saksikan ini bagaimana seringkali kita seperti itu. Dan Tuhan tidak melarang kita, biar aja. Nanti kalau sudah kebentur kan dia balik. Dan kesaksian saya ini pasti banyak Bapak Ibu Saudara alami. Dan yang ketiga saya tuliskan, alasan kita harus belajar adalah ada perbedaan. Perbedaan apa? Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 5 dalam terjemahan baru. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat-kalimat yang saya blok merah. Ada 4 kalimat yang sama. Kata-katanya itu adalah mereka semua. Mereka semua. Ada 5 ayat saya baca, 4 ayat menuliskan kalimat yang sama. Mereka semua. Saya bacakan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Tandai apa? Mereka semua. Kalau mereka semua itu ada satu yang tertinggal? Tidak. Semuanya. Tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, pintar, tidak pintar. Semuanya. Kualitas manusia seperti apa? Tidak ada klasifikasi di situ. Semuanya. Dan saya baca lagi. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan laut. Siapa? Mereka semua. Dan saya baca lanjutannya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Siapa?
mereka semua. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat kelima. Lihat Bapak Ibu Saudara semua. Sama. Duduk di bangku yang sama. Di rumah Tuhan yang sama. Sama mendengarkan khotbah yang sama. Sama menyanyi bersama-sama. Ayat 5 berkata, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Kita lihat di situ bahwa ternyata ada perbedaan. Mengapa? Ayat yang saya baca dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Bangsaku binasa karena kurang pengetahuan. Kamu tidak mau belajar. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Kenapa kurang pengetahuan? Karena tidak mau belajar. Cukup jadi orang Kristen, tiap minggu ke gereja, berdoa tidak pernah, tidak bertumbuh. Cukup jadi orang Kristen, bisa nyanyi, bisa berdoa, tapi hanya sebagai jemaat, enggak bertumbuh. Terus di situ terus. Dikatakan umatku binasa karena tidak mau belajar. Karena tidak punya pengetahuan. Dan sebagian besar itu tidak pernah mau belajar dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dari mulai di tanah Mesir sampai keluar dari Mesir. Tidak mau belajar dengan fakta yang terjadi. Tidak mau belajar bagaimana cara-cara Tuhan. Ngeluh, marah, pokoknya. Kalau sudah pokoknya itu tidak bisa ditawar. Pokoknya Tuhan, mauku begini. Bukan maunya Tuhan. Dan sebagian besar itu berbeda. Ada perbedaan. Kalau Bapak Ibu Saudara semua baca di dalam Maleakhi pasal 4, di situ tertulis, pada akhirnya nanti akan ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saya tarik garis lebih menyempit di gereja, maka bunyinya menjadi nanti akan ada perbedaan antara orang percaya yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Akan saya tarik lagi, akan berbicara, akan ada perbedaan antara orang yang beribadah sungguh-sungguh dan yang tidak beribadah dengan sungguh-sungguh. Sama menyanyi, tapi berbeda. Di mana letak bedanya? Satu sungguh-sungguh, satunya tidak sungguh-sungguh. Akan ada perbedaan itu. Itulah alasan mengapa saya mengajak kita semua, ayo kita bertumbuh. Karena tujuan daripada belajar dan bertumbuh adalah supaya kita mengenal Tuhan. Kita paham siapa Tuhan kita. Kalau kita kenal Tuhan, kita paham, kita tidak akan berdiam diri. Kita akan melakukan sesuatu untuk Tuhan. Paulus berkata, aku ingin mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal Dia dan bersama di dalam kematiannya, supaya aku melihat kebangkitan yang luar biasa di dalam kehidupanku.
dan Paulus berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Berlari, makin mendekat, belajar, bertumbuh, makin mendekat. Yaitu hadiah kemenangan, tertuju kepada sasaran, yaitu hadiah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saya di surga. Bukan bagi saya, tapi bagi engkau pribadi demi pribadi. Suatu hari ada suatu kesulitan yang betul-betul itu mustahil. Dan saya berdoa. Saya selalu berbicara pada orang yang membutuhkan itu seperti ini. Sekalipun tak ada dasar berharap, Abraham berharap juga dan percaya. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dan ayat itu ditutup dengan perkataan bahwa hal itu bukan hanya untuk Abraham saja, tetapi juga untuk kamu, untuk saya, untuk kita semua. Dan saya selalu berkata kepada orang yang dalam kesulitan itu, yang tak mungkin ada harapan, sekalipun tak ada dasar untuk berharap, aku berharap juga. Dan perhitungkanlah Tuhan itu menjadi kebenaran. Kalau engkau dapat melakukan mujizat untuk Abraham, buatlah mujizat untuk orang ini. Setiap berdoa saya katakan itu. Dan yang terjadi adalah mujizat itu menjadi kenyataan. Saya ajak kita semua menyanyikan satu pujian. Hanya Kau. Fokus pada Tuhan. Pandang Tuhan. Dan kita berkata, aku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau Tuhan yang ku cinta. Hanya Kau Tuhan yang ku sembah.